Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Moriana Kurniadewi dari kelas CIC semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemplajaran menggunakan Excel, kemudian menggunakan aplikasi WK. Untuk datanya saya menggunakan data dari studi kasus jurnal rancangan bangun aplikasi Kamins untuk klasifikasi kelulusan siswa Sekolah Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Selatan. Di sini terdapat tabel rekapitulasi siswa, rekapitulasi nilai siswa Diktuk Brigadir Polri. Terdapat beberapa data, tapi saya ambil sampai data ke 25 saja. Kemudian pada lembar kerja Excel kita pindahkan data dari jurnal tersebut. Kemudian setelah selesai kita lakukan transformasi data nilai data dari data kepribadian, intelek, dan kesehatan jasmani. Di sini saya kelompokkan menjadi 4 bagian, dari mulai nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Lakukan sampai dengan data kesehatan jasmani. Setelah selesai melakukan transformasi data, kemudian kita buat tabel baru. Kemudian kita isi nilainya dengan melihat dari tabel transformasi data yang kita buat tadi. Nah, untuk contohnya, siswa nomor 1 nilai kepribadiannya yaitu 73,94. Kita lihat di sini 73,94 masuk pada transformasi nomor 3. Maka kita isikan nilainya 3. Kemudian untuk nilai inteleknya yaitu 78,85. Kita lihat di tabel transformasi data intelek 78,85 masuk pada data transformasi yang keempat, maka kita masukkan angkanya 4. Untuk nilai kesehatan jasmani yaitu 55,35. Di sini masuk pada tabel transformasi yang pertama. Kita buat angkanya 1. Ini diselesaikan sampai data ke 25. Setelah selesai melakukan mengisi tabel baru, kemudian kita tentukan klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 secara acak. Di sini saya memilih data nomor 1, 10, dan 21. Kemudian lanjut ke penghitungan. Penghitungan dimulai dengan iterasi pertama, iterasi 1. Nah, untuk penghitungan dilakukan satu persatu dari data 1 sampai dengan data ke 25, data terakhir. Setelah selesai melakukan penghitungan dari data 1 sampai dengan data 25, kemudian kita bikin tabel lagi untuk menyimpulkan jarak antara klaster. Di sini terdapat 3 kolom yaitu jarak ke klaster ke C1, jarak ke C2, jarak ke C3, kemudian klaster. Nah, untuk menentukan klaster di sini itu dengan cara kita lihat, untuk mengisi tabel ini kita ambil dari data yang kita hitung tadi. Nah, di sini untuk nomor 1 C1-nya 0, C2-nya 9,27, C3-nya 20,15. Ini kita lihat dari iterasi 1 data 1. Dari hasil ini 0, 9,27, 20,15. Untuk supaya lebih gampang melihat angkanya, maka kita kurangkan saja jumlah 0 di belakang koma. Nah,
untuk menentukan klaster ini yaitu dengan cara kita lihat di antara ketiga jarak klaster ini angka yang paling terkecil yang mana. Nah, untuk nomor 1 yaitu jarak yang paling terkecil itu jarak ke C1, maka klasternya adalah C1. Nah, ini dilakukan sampai dengan data ke-25. Setelah selesai menentukan klasternya, kemudian kita kelompokkan C1, C2, C3. Nah, untuk C1 itu terdapat data 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian C2 dari data 6 sampai dengan data 16. Untuk C3-nya ada data 17 sampai dengan data ke-25. Kemudian kita buat tabel lagi, yaitu klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Di sini kita kelompokkan. Dari ini untuk klaster satunya ada data dari 1 sampai dengan 5 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita lakukan penghitungan. Di sini kita buat M1. Kemudian untuk menghitung ini nomor siswa yaitu dengan cara sama dengan average, kita blok dari data yang pertama sampai dengan data kelima. Lakukan sampai dengan selesai, sampai dengan data klaster 3. Setelah selesai, kita lakukan iterasi kedua. Nah, untuk data iterasi kedua ini juga dilakukan sampai dengan data selesai, yaitu data ke-25. Nah, untuk nilai ini kita ambil dari hasil ini tadi, hasil tabel klaster ini. Kita masukkan ke sini. Setelah selesai, kita kelompokkan lagi, lihat lagi seperti cara menentukan klaster yang pertama tadi. Setelah selesai, kita kelompokkan lagi tabel-tabelnya. Nah, untuk di iterasi kedua ada perubahan, yaitu jika tadi pada iterasi pertama klaster satunya hanya sampai 5, nah pada iterasi kedua klaster satunya sampai dengan 6. Nah, jadi di klaster kedua dan ketiga juga terjadi perubahan. Setelah selesai mengelompokkan datanya, kemudian dilakukan penghitungan lagi. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke iterasi ketiga. Nah, ini juga caranya sama. Diambil dari hasil penjumlahan ini tadi. Nah, sampai dengan selesai. Penghitungan iterasi ini akan berhenti apabila data klasternya tidak berubah lagi, tidak ada perubahan lagi, maka penghitungan iterasi selesai. Namun karena ini pada ini terjadi perubahan lagi, untuk C1-nya dari 1 sampai 7. Nah, karena langkah untuk melakukan penghitungan iterasinya terlalu banyak, maka saya melakukannya hanya sampai dengan iterasi ketiga saja. Kemudian lanjut ke pengklasteran menggunakan aplikasi WK. Kemudian kita lanjut menggunakan aplikasi WK. Nah, data dari jurnal tadi kita pindahkan dulu ke lembar kerja Excel. Nah, supaya bisa dimasukkan ke aplikasi WK, tandanya harus menggunakan titik. Kalau kita lihat di sini datanya menggunakan koma. Nah, jadi kita ganti dulu ke menggunakan titik. Kemudian save as. Untuk datanya, tipe datanya kita menggunakan CSV, kemudian save. Kemudian kita buka aplikasi WK. Di sini klik Explorer.
klik open file. Di sini tipe datanya diganti dengan CSV, kemudian akan muncul data yang kita simpan tadi. Klik open. Nah, di sini akan muncul data yang seperti ini. Nah, di sini jika kita lihat missing sama dengan 0, itu artinya data yang kita masukkan itu sudah lengkap. Tapi kalau di sini ada 1 atau 2 atau angka berapa, maka data tersebut harus dilengkapi dulu. Itu artinya masih ada data yang kosong. Nah, untuk tipenya kita menggunakan nominal. Kemudian kita klik cluster. Kemudian di choose, kita pilih di sini clusternya 3. Kemudian klik OK. Kemudian start. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk nama file yang kita simpan tadi. Iterasinya 25, atributnya 1, clusternya ada 3. Data yang kita masukkan tadi. Kemudian setelah itu kita klik di sini, klik kanan. Kemudian pilih visualis cluster architecture. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita coba ini. Di sini dapat kita lihat data terbagi menjadi 3 cluster. Cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Karena ada 3 cluster. Nah, cluster itu sendiri merupakan pengelompokan data menurut kriteria masing-masing. Saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.